Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Komisi 4 menyampaikan selamat menyusun Hari Raya Natal 25 Desember 2003 dan Tahun Baru 1 Januari 2024 bagi seluruh umat Kristiani, dan terima kasih kepada pemerintah yang telah menanggapi pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan ke-17 tanggal 11 Desember tahun 2003 dan arif dan bijaksana terhadap berbagai pandangan berupa pertanyaan, saran, pendapat dan masukan yang konstruktif dan melakukan perbaikan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sampai dengan 2043 demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Paripurna Dewan yang terhormat, sesuai amanat peraturan daerah pemerintah nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggara penataan ruang pasal 93 ayat 1 bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang atau RTR dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang atau RTR dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkup strategis berupa A. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. B. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang. C. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Atau D. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 613/HK/2016 tentang rekomendasi tindak lanjut peninjauan kembali RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa 1. RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 sampai dengan 2030 telah dikaji, dievaluasi dan dinilai oleh tim peninjau kembali. Kedua, terhadap kajian, evaluasi dan penilaian peninjauan kembali disimpulkan bahwa A. Kualitas kurang baik. B. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang tidak sah. C. Simpangan pemanfaatan ruang rendah. 3. Tim peninjau kembali memberikan rekomendasi tentang Perda nomor 1 tahun 2011 tentang RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 sampai dengan 2030 perlu dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses revisi RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan sebelumnya oleh Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada peraturan Menteri ATR nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RT/RW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun dengan adanya perubahan pedoman penyusunan RT/RW Provinsi, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan rencana detail tata ruang. Masukan dari anggota Komisi 4. 1. Rencana tata ruang wilayah provinsi memperhatikan A. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. B. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. C. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi. D. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi. E. Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan. F. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. G. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. H. Upaya pemerataan pembangunan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. I. Keselarasan administrasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. J. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. K. Kondisi dan potensi sosial masyarakat. L. Pemanfaatan ruang darat
ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. M. Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk A. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, B. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, C. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, D. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, pemuatan ruang dan pengelolaan ruang dalam wilayah provinsi. E. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kabupaten, garing kota, serta keserasian antar sektor. Dan F. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Selain RT/RW terdapat juga perencanaan yang lebih detail, yaitu rencana detail tata ruang atau RDTR. Perbedaannya itu RT/RW merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau kabupaten. 2. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutan demi terwujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Daerah provinsi kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis di wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Berdasarkan penelitian tersebut, Nusa Tenggara Timur dapat menjadi provinsi kepulauan melalui Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan. 4. Berdasarkan hasil analisa dan identifikasi potensi yang ada, provinsi NTT terbagi menjadi 3 klaster, yaitu 3 klaster kepulauan, yaitu klaster Flores untuk Flores dan Lembata, klaster Sumba untuk Pulau Sumba, dan klaster Timor Pulau Alor, Timor, Rote, dan Sabu Rajua. Namun, untuk pemetaan wilayah perlu ada pengkajian lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2020 tentang persyaratan, pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. 5. Realisasi jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam penyusunan RT/RW tahun 2021 Pagu Rp557.507.760. Realisasi Rp235.800.000. 2022 Rp1.557.800.396.450. Realisasi Rp847.602.279. 2023 Rp1.549.800.000. Realisasi Rp660.720.978
per bulan November tahun 2023. 6. Dampak bagi pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila Perda RT/RW Provinsi ditetapkan menjadi perda, yakni A. Program pembangunan menjadi lebih terarah dan tersinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota sehingga program dilaksanakan lebih tepat sasaran. B. Dengan ditetapkan perda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka rencana pola ruang menjadi lebih jelas sehingga pemanfaatan ruang lebih terarah. C. Ruang-ruang yang disediakan untuk investasi sangat lebih jelas. 7. Dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat indikasi arahan zonasi atau IAZ, di mana IAZ ini berfungsi sebagai pengendalian dari kawasan-kawasan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu IAZ tersebut memuat untuk indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove berkaitan dengan apa yang saja yang diperbolehkan di dalam kawasan. Kegiatan diperbolehkan bersyarat dan kegiatan tidak diperbolehkan. Kesemuanya sudah ada dalam IAZ, kawasan ekosistem mangrove. Selain hal tersebut, untuk area-area yang berada dalam kawasan tersebut dapat pula menggunakan mekanisme IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan. 8. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kawasan hutan produksi dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan bawah tanah. B. Kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadi kerusakan akufer air tanah. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan bawah tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah. 9. Perlu dilakukan pengendalian terhadap eksplorasi perikanan berlebihan oleh dinas terkait untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hal tersebut. Pada Perda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pasal yang mengatur terkait hal tersebut, yakni mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 10. RT/RW merupakan regulasi yang membahas berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan untuk proses pemekaran wilayah ada mekanisme tersendiri dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang mengenai pemekaran daerah, telah diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Persyaratan dasar meliputi dua hal: persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan yang mencakup luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah terkait dengan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk berkembang dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk cakupan wilayah ketentuan dalam pasal 35 Untuk kecakupan wilayah ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa untuk pembentukan daerah provinsi, calon provinsi tersebut harus memiliki paling sedikit 5 daerah kabupaten garing kota. Untuk pembentukan daerah kabupaten, calon kabupaten tersebut harus memiliki sedikit 5 kecamatan. Sedangkan untuk membentuk daerah kota, calon kota tersebut harus memiliki setidaknya 4 kecamatan.
Adapun batas usia minimal untuk mekaran daerah provinsi adalah 10 tahun, terhitung sejak pembentukan provinsi tersebut. Sedangkan batas usia minimal untuk daerah kabupaten atau kota adalah 7 tahun, terhitung sejak pembentukan kabupaten kota tersebut. Sementara usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten garing kota adalah 5 tahun, terhitung sejak pembentukannya. Persyaratan administratif meliputi 2 persyaratan utama untuk daerah provinsi. Pengusulan harus melalui 2 tahap. 1. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten garing kota dengan Bupati garing Wali Kota yang menjadi cakupan wilayah daerah. Persiapan provinsi dan persetujuan bersama DPRD Provinsi Induk dengan Gubernur daerah Provinsi Induk. Sedangkan untuk daerah kabupaten kota, pengusulan harus melalui 3 tahap. 1. Keputusan musyawarah desa yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten garing kota. Kedua, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota Induk dengan Bupati garing Wali Kota daerah Induk. Dan ketiga, persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten garing kota yang akan dibentuk. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur pemekaran daerah provinsi dan kabupaten garing kota dapat dilihat dalam pasal 32 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 11. Dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memuat dalam indikasi arahan zonasi di kawasan padan, yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan rekreasi air dan atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya, dan keagamaan serta bangunannya. Ke-12, cara menanganinya yaitu dengan menggunakan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan dan penertiban KKPR terhadap galian tersebut. Ke-13, rencana tata ruang wilayah atau RT/RW merupakan matra spasial yang menjadi acuan dalam melakukan pembangunan di daerah. Tujuan adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan berbasis tata ruang yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam setiap tahapan penataan ruang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. 14. Untuk peruntukan kawasan hutan diperbolehkan alih fungsi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. RT/RW provinsi memfasilitasi setiap kabupaten garing kota dalam mengusulkan usulan perubahan kawasan hutan. 15. Untuk jarak 12 mil dari tepi pantai terkoordinir dalam dokumen materi teknis muatan perairan pesisir atau RZWP 3K yang terintegrasi dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur. 16. Fokus pengembangan Diploflores meliputi pengembangan wilayah diarahkan untuk pariwisata prioritas, perikanan, perkebunan, konservasi, dan cagar budaya. 17. Dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur, alur pelayaran dari Kabupaten Flores Timur ke Kabupaten Lembata telah terakomodir dengan nama Maumere Pelabuhan Tenol melewati Laran Tuka Lembata. A. Untuk memfasilitasi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung dilakukan dengan cara pemerintah kabupaten garing kota mengusulkan usulan perubahan kawasan hutan melalui surat usulan bupati garing wali kota. B. Ruas jalan yang termuat dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dikoordinasi dengan fasilitas terkait Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga jumlah dan panjang ruas sudah sesuai. C. Penetapan jalan nasional yang tertera dalam Rapeda RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 430/KPTS/M/2002 tentang penetapan ruas jalan dalam jaring jalan primer memuat fungsi sebagai DAP dan DKP 1. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 367/KPTS/M/2003 tentang rencana umum jaring jalan nasional tahun 2014
sampai dengan 2040. Hal ini dikarenakan akses jalan nasional merupakan wewenang dari Kementerian PUPR, sehingga patokan yang digunakan adalah data dari Kepri tersebut. Untuk usulan ruas jalan nasional diusulkan ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan melampirkan kajian teknis terkait dasar pengembangan jalan tersebut. D. Pelabuhan Aimere sudah tidak boleh dan Raperda ETW Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pelabuhan penerbangan Aimere dan pelabuhan pengumpan lokal Aimere. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2003 sampai dengan Nusa Tenggara Timur tahun 2003 sampai dengan 2043. Komisi 4 mendukung dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pada pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Kupang 13 Desember 2003. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Ketua Pata Pisisius SHMM, Sekretaris Bonifasius Jabarus SE, Juru Bicara Suprana Sreda SE tentang Terima kasih kepada Juru Bicara Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan agenda rapat paripurna hari ini telah selesai dan rapat paripurna dapat kita akhiri. Sebelum menutup rapat paripurna ini perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, setelah rapat paripurna ini akan dilaksanakan rapat Bapemperda DPRD Provinsi NTT bersama pemerintah dalam rangka pembahasan Ranperda Provinsi NTT tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2043. Rapat sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan mulai hari Rabu 13 Desember 2023 sampai dengan Jumat tanggal 15 Desember 2023. Yang kedua, konsultasi bidang tugas Bapemperda DPRD Provinsi NTT ke Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2043 akan dilaksanakan secara luring dan dari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023. Yang ketiga, kita akan bertemu kembali pada paripurna ke-19 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda DPRD Provinsi NTT terhadap Ranperda rencana tata ruang wilayah Provinsi NTT tahun 2023-2043. Akhirnya, izin pimpinan saya mau bicara. Ya. Terima kasih atas kesempatan pimpinan dan teman-teman Persekda dan seluruh perangkat. Saya izin langsung. Ini kaitan dengan longsor yang terjadi di Nolpati yang mengancam jalan, depet, bahkan sawah yang dulu berkali-kali dia bencana serius, tapi sampai sekarang belum ada penanganan. Tentu laporan ini dapat dari masyarakat dan kondisi ini sangat membahayakan
apa yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, mungkin saya minta perhatian pemerintah kaitan dengan kondisi ini, karena kondisi ini sudah dianggarkan di dalam perubahan, yaitu belanja 200 juta. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi, katanya masih dihibah lagi ke kabupaten. Dananya itu 200 juta. Sedangkan kegiatan kondisi di sana malah longsor. Mungkin ini saja penyampaian saya kembalikan. Masih ada lagi, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapat? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Dominus Dama. Bapak Komisi 4 juga ya? Saya kira saya sudah dengar langsung. Pak Kepala PUPR juga ada di sudut sana, sudah dengar langsung. Bapak juga ada di Komisi 4. Bapak bisa follow up melalui rapat komisi atau bisa juga memanggil mitra untuk diskusi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Baik ya Bapak Ibu, akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian, maka rapat paripurna ke-18 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan ditutup dengan resmi. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua dan selamat siang.